Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Zara. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya. Salawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Jika kita ingin melakukan sebuah penelitian, lalu kemudian didokumentasikan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita harus tahu landasan-landasannya, baik secara teoritis ataupun secara faktual. Sebuah karya tulis yang sifatnya ilmiah itu nggak asal tulis loh. Ada struktur dan juga penjelasannya. Nah, agar lebih mengenal dan memperdalam tentang karya tulis ilmiah, kali ini ayo kita simak penjabaran singkat mengenai definisi karya tulis ilmiah beserta tujuannya, ciri-ciri, macam-macam, dan strukturnya. Yuk! Sebelum ke penjelasan, apa sih yang kalian ketahui tentang karya tulis ilmiah? Yap, betul. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis melalui metode-metode ilmiah yang sesuai kaidah penulisan karya tulis tertentu. Karya tulis ilmiah pun disusun berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak bersifat emosional, dan tersusun secara sistematik dan logis. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD. Lalu, apa saja tujuan dari karya tulis ilmiah? Tujuan dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Melatih keterampilan dasar untuk menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. 2. Sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya berupa tulisan ilmiah yang sistematis. 3. Bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah ataupun institusi perguruan tinggi. 4. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dari karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Lalu yang terakhir ada 5. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikannya dari jurusannya. Lalu, ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Reproduktif, yang berarti harus diterima dan dimaknai pembaca sesuai makna penulis. Lalu, ada tidak ambigu, yaitu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Lalu yang ketiga, ada tidak emotif, yang berarti tidak melibatkan aspek perasaan penulisnya. Yang keempat, ada bahasa baku, yaitu menggunakan bahasa yang baik dalam ejaan, kata, dan kalimat. Lalu yang terakhir ada bersifat dekoratif dan rasional, yang berarti menggunakan istilah yang satu makna. Setelah pengertian, tujuan, ciri-ciri, lalu ada macam-macam. Apa saja sih macam-macam dari karya tulis ilmiah? Macam-macam dari karya tulis ilmiah adalah 1. Makalah. Makalah yaitu dapat berupa kajian dari buku atau analisis fakta. Yang kedua, ada laporan penelitian, yaitu dibuat setelah melakukan suatu penelitian atau percobaan. Dan yang ketiga, ada skripsi. Apa sih skripsi? Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dipaparkan oleh mahasiswa tingkat S1 yang berisi suatu masalah dalam bidang tertentu. Dan yang keempat, ada tesis. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis dan dipaparkan oleh mahasiswa tingkat S2. Dan yang terakhir ada disertasi.
Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Setelah itu, ada struktur karya tulis ilmiah. Struktur dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat bagian-bagian lagi, yaitu cover, kata pengantar, abstrak atau rangkuman, dan daftar isi. Lalu, yang kedua ada isi. Di dalam isi terdapat lagi bagian-bagian, seperti bab 1 atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu, bab 2 atau landasan teori. Selanjutnya ada bab 3 atau metode penelitian, dan yang terakhir ada bab 4 yaitu hasil dari penelitian. Setelah pembukaan dan isi, ada yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup terdapat lagi bagian, yaitu kesimpulan, saran, dan lampiran. Jadi, agar karya tulis ilmiah yang dibuat berhasil, sistematis, dan sesuai, maka harus mengetahui dan memahami tentang karya tulis ilmiah dan apa saja struktur yang ada di dalamnya. Selain itu, kalian juga harus tahu apa saja manfaat, tujuan, ciri-ciri, dan macam-macamnya. Ingat, sebelum membuat karya tulis ilmiah, sebaiknya kalian memahami tentang karya tulis ilmiah terlebih dahulu ya. Nah, begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kamu di dalam semak, mari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.